Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Julianti Fajriyah dengan NIM 1814190034. Saya mahasiswi Universitas Persada Indonesia (YAI), Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Yang terhormat, Ibu Dr. Sri Kurniawati SEMM selaku dosen pembimbing dan dosen penguji 2. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nuzulul Hidayati AKMM selaku ketua penguji. Dan yang terhormat Ibu Dr. Rosdiana SE AKMM selaku dosen penguji 3. Saya akan melakukan presentasi sidang ujian skripsi saya dengan judul Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, dan Perputaran Piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya ada latar belakang masalah, fenomenanya yaitu perusahaan telekomunikasi merupakan salah satu perusahaan yang dapat bersaing di dunia bisnis yang semakin pesat seperti sekarang ini. Di era ekonomi seperti sekarang ini, persaingan usaha semakin kompetitif. Banyak perusahaan yang baru muncul satu persatu di dunia usaha untuk bersaing. Selanjutnya, perusahaan telekomunikasi telah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa sektor telekomunikasi merupakan sektor yang aman dalam bersaing, dikarenakan semakin pesatnya kemajuan dunia telekomunikasi di Indonesia sendiri, maka membuat banyaknya permintaan masyarakat dari semua kalangan. Lalu pada tahun 2016 sampai dengan 2020, berdasarkan data dari BPS, perusahaan telekomunikasi menunjukkan perkembangan yang pesat mencapai angka 78,81%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan persentase yang signifikan pada masyarakat dalam menggunakan internet. Pada saat pandemi COVID-19, perusahaan telekomunikasi mendapatkan dampak yang baik dalam perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 merupakan tahun terberat bagi perekonomian di seluruh dunia. Karena adanya wabah virus pandemi COVID-19, maka perusahaan telekomunikasi yang sangat aman dalam bersaing karena masyarakat di tengah pandemi COVID-19 merupakan kerja dari rumah dan sekolah dari rumah, dan meningkatkan banyaknya permintaan masyarakat terhadap internet. Kebutuhan akan komunikasi secara virtual yang tidak terbatas menjadikan pemanfaatan yang maksimal atas apa yang perusahaan telekomunikasi tersebut tawarkan. Penawaran yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan telekomunikasi tersebutlah yang menjadi pemikat hati masyarakat untuk menggunakan dan memilih perusahaan tawaran tersebut. Selanjutnya ada setiap perusahaan pastinya dalam menjalankan suatu usaha ialah mempunyai tujuan untuk menerima keuntungan. Di mana saat menerima keuntungan, perusahaan harus menekan jumlah biaya seefisien mungkin agar dapat menjaga keberlangsungan hidup suatu perusahaan yang biasa disebut dengan going concern. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah yang pertama itu ada, apakah perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga, apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya, yang keempat, apakah perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang dilakukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori sinyal dan teori keagenan.
Teori sinyal merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meyakinkan investor bagaimana pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan di masa depan. Dengan kata lain, teori sinyal berurusan dengan situasi di mana suatu pihak memiliki lebih banyak informasi daripada pihak yang lain, atau biasa disebut dengan asimetri informasi. Selanjutnya ada teori keagenan. Teori keagenan dibangun atas dasar hubungan keagenan. Pemasukan angka akuntansi atau angka laba dalam kontrak mendorong pihak berkontrak terutama agen untuk mencapai tujuan kontrak tersebut sehingga menjadi efisien. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang saya gunakan dari jurnal-jurnal yang telah saya temukan. Yang pertama itu ada Eksandi dan Dewi tahun 2018. Yang kedua ada Karamina dan Sukocho tahun 2018. Yang ketiga ada Pranadani dan Saryadi tahun 2019. Yang keempat ada Trihandayani tahun 2016. Yang kelima ada Zuhayatin dan Bambang tahun 2020. Yang keenam ada Cahyani dan Fuadati tahun 2019. Yang ketujuh ada Gede Wiratnyana tahun 2020. Yang kedelapan ada Sagita Rahayu 2021. Dan yang terakhir ada Nurafika dan Almadani tahun 2018. Selanjutnya, terdapat kerangka pemikiran. Yang pertama itu X1, perputaran modal kerja terhadap profitabilitas, variabel Y. Yang kedua, variabel X2, perputaran kas terhadap profitabilitas. Yang ketiga, perputaran piutang terhadap profitabilitas. Yang keempat itu merupakan perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang dilakukan secara bersama-sama terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada hipotesis. H1 di sini terdapat pengaruh antara perputaran modal kerja terhadap profitabilitas. H2-nya terdapat pengaruh antara perputaran kas terhadap profitabilitas. H3-nya terdapat pengaruh antara perputaran piutang terhadap profitabilitas. Dan yang terakhir H4 merupakan terdapat pengaruh antara perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang terhadap profitabilitas secara bersama-sama. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian dalam penelitian yang saya gunakan menggunakan metode kuantitatif dan jenis penelitiannya merupakan kausal komparatif. Selanjutnya ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya ialah perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang. Selanjutnya ada variabel dependennya yaitu merupakan profitabilitas. Variabel dependennya adalah profitabilitas. Jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan adalah jenis data sekunder dan sumber data yang saya gunakan berasal dari situs resmi BEI dan website resmi perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada populasi dan sampel. Populasinya adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 23 perusahaan. Dan sampelnya berjumlah 9 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Selanjutnya ada rancangan analisis. Model yang digunakan dalam analisis regresi data panel menggunakan pendekatan dengan common effect model. Selanjutnya ada pendekatan dengan fixed effect model dan yang terakhir pendekatan random effect model. Uji yang digunakan dalam analisis regresi data panel adalah yang pertama ada uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, dan yang terakhir, yang ketiga itu ada uji Lang-Range multiplier. Analisis dan pembahasan hasil penelitian. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 model, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model, yang selanjutnya akan diuji berpasangan untuk setiap masing-masing modelnya. Analisis regresi data panelnya ini ada hasil tabel uji Chow yang mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05. Selanjutnya ada hasil tabel uji Hausman dengan mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,108873 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Dan yang terakhir ada hasil tabel uji Lang-Range multiplier mendapatkan
dengan menggunakan browse Pagan mendapatkan nilai probabilitas cross-section random senilai 0,000 kurang dari 0,05. Kesimpulan dalam analisis regresi data panel yang saya gunakan yaitu yang pertama dengan menggunakan uji Chow mendapatkan hasil fixed effect model, yang kedua dengan uji Hausman mendapatkan random effect model, dan yang terakhir uji Lang-Rank multiplier mendapatkan hasil random effect model. Selanjutnya terdapat uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama adalah uji T atau uji parsial. Di sini mendapatkan nilai T-tabel sebesar 2,01954, yang berarti X1 mendapatkan nilai tes statistiknya sebesar 2,654509, yang berarti lebih besar daripada T-tabel dengan nilai 2,01954 dan mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,011255 kurang dari 0,05, yang berarti bahwa X1 atau perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada X2 itu dengan perputaran kas. Di sini diketahui bahwa nilai tes statistiknya minus 1,059975, yang berarti kurang dari T-tabel dengan nilai 2,01954 dan nilai probabilitas sebesar 0,295361, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Dapat diketahui bahwa X2 atau perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan tidak signifikan. Selanjutnya ada X3 atau dengan perputaran piutang mendapatkan nilai tes statistik sebesar 1,881099 kurang dari T-tabelnya 2,01954 dan nilai probabilitas 0,067073 lebih besar daripada 0,05, yang berarti bahwa perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya yang kedua ada uji hipotesis uji F atau uji simultan. Menggunakan random effect model bahwa diketahui nilai uji F-tabel sebesar 3,23 dan mendapatkan F statistik sebesar 4,09953 dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,012376 kurang dari 0,05, yang berarti bahwa uji F secara keseluruhan berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada uji hipotesis koefisien determinasi yang didapatkan dari adjust R square yang mendapatkan nilai 0,17444, yang dibulatkan menjadi persentase menjadi 17,45%, sisa lainnya 82,55% merupakan variabel lainnya. Kesimpulannya bahwa di sini terdapat perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas, lalu yang kedua itu ada perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, yang ketiga ada perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, yang keempat merupakan perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu ada bagi peneliti selanjutnya, merupakan adanya keterbatasan penelitian di atas, maka untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara menambah variabel-variabel independen lainnya yang diduga kuat terhadap profitabilitas dan menambah jumlah sampel perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada bagi akademi, yaitu disarankan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan melakukan penelitian yang berkaitan mengenai perputaran modal kerja, perputaran kas, dan perputaran piutang terhadap profitabilitas. Yang ketiga itu ada bagi emiten, yaitu disarankan hasil penelitian ini bagi emiten dapat mempublikasikan laporan keuangan yang digunakan secara lengkap dan akurat agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada para pemegang saham. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.